Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam acara yang nggak tahu namanya apa, pokoknya ada acara deh. Ya namanya juga bukan vlogger internasional. Sekarang saya bersama dengan teman saya, Mas Dodit Mulyanto. Ya, Ini lagi di dekat rumahnya dia di apa Mas deh? Danau di apa namanya? Danau apa? Danau Green Lake. Danau. Klasternya rahasia, nanti kamu samperin. Oh, Green Lake. Ya, Oh, ini green tuh ini ya? ya. Danau hijau, Danau Green hijau, Lake. ya. Oh, Enggak sih sebenarnya ini diciptakan biar matching sama perumahannya. Green Lake awalnya bening sih ini. diijoin. Iya, biar matching. Oh, ada huluk di sini nyebur. Ada huluk nyebur dari hijau. Iya, gitu. Oh, Atau ini sebenarnya cincau. Cincau itu ngambil dari sini. tinggal dikasih gula merah sama marjan ya. Udah Aduh, seger. udah seger aduh. Set meninggal. Iya Mas Dodit, kan saya taunya Mas Dodit itu kan guru juga Mas ya. Ya, Guru apa sih? geografi. Geografi tuh. Orang-orang taunya Mas Dodit itu guru biola. Enggak. Bahkan saya tahu juga guru biola, guru musik di sekolahan. Ternyata geografi. Ya, jadi saya awalnya itu kan ngajar geografi SMP kelas 3. Terus kelihatannya itu waktu pensi itu saya tuh iseng ngecek gitarnya anak-anak saya mainin. Nah, terus kepala sekolah saya ngeliatin tuh kayaknya berbakat nih orang, berbakat jual gitar gitu. akhirnya saya disuruh sekolah di sekolahan itu, sekolah musik gitu, coba belajar biola dong gitu. Nah, masih buku 1 saya biola itu. Oh, sekolah musik. Oh, itu berarti di guru tapi disuruh sekolah les musik gitu. Musik les biola. Oh, Untuk ngajarin anak-anak kecil. anak kecil di sekolah itu ada. Ada SD. Jadi sekolah itu ada TK, SD, SMP, ada playgroup. Oh, kalau biola itu berarti itu ya apa? Ekskul ya. Ekskul, jatuhnya ekskul. Oh, kalau yang geografi itu asli apa? Reguler. Reguler. Pelajaran apa namanya ya? Kok reguler sih? Apa sih? Mata pelajaran umum. Ya. Mata pelajaran. Berarti harus itu kan? Ya harus. Kalau yang musik itu kan bisa ya bisa enggak ya? Bisa dipilih ya. Kalau yang wajib pramuka. Oh, wajib pramuka? Iya dong, pramuka wajib Pramuka kalau dong. di mana sih, Surabaya ya? Mana sih? Iya, di Surabaya. Itu hari apa sih kalau pramuka tuh? Seragamnya? Jumat Sabtu. Nah, di Jakarta tuh Rabu. Aneh kan? Iya. Ada beberapa yang Rabu. Kalau Indi di sih itu. Bekasi pun Sabtu. Wih, Cuma di beberapa Jakarta ada yang Rabu juga. asik sih itu, pengen beda dari kota lain sih. Terus kalau pas ngajar musik itu Mas, apa ada nggak sih? Maksudnya pasti kan ada tuh kesulitan apa gitu? Yang kesulitan waktu ngajar TK. Saya kan ngajar TK juga musik. Itu waktu lagu-lagu do do sol sol la la sol. Itu kan. Bentar. Ada. Oh enggak. Pesut. SAGR maaf. Oh. Set gitu. Do do sol sol la la sol. Itu Itu ada Ayu Azhari tuh kalau salah. Duyung. Oh iya. Itu ada Abidin Domba. Yang datang itu istri saya gitu. Jadi waktu itu ada yang bisa, terus ada yang nangis. Itu udah megang biola semua tuh. Apa ya? Saat itu? Pianika. Oh, pianika. Anak TK pianika. Gitu, ada yang bisa, ada yang nggak bisa nangis. Dia paling nggak bisa. Terus saya langsung angkat tangan ke CCTV. Saya enggak loh. Saya nggak bikin nangis ini, saya nggak apa-apa. Masih kecil ya Kak. Ya kayak takutnya kan nangis, kan banyak tuh komplain kadang di media kan ada orang tua yang komplain. Ya, anaknya. ya. Nah, itu ada CCTV. Jadi takutnya ngajar anak kecil kayak gitu sih. Kalau saya Nangis. dulu pernah ngajar anak kecil tuh nggak belajar Mas. Diajak cerita toh. Jadi dia tuh kakaknya les di situ. Nah, terus adanya ngikut terus ngeliat itu ada Mas Bintang itu ngajar apa? Ngajar gitar, ibunya udah daftarin. Mas Bintang ini belajar aja. Jadi di kelas itu nggak pernah ngapa-ngapain. Jadi kayak tebak-tebakan aja. Saya kayak gambar apa nih. Jadi setiap hari tuh selama setahun lebih tuh tebak-tebakan aja, nggak pernah belajar. Iya. Jadi emang ibunya udah Mas nggak apa-apa dah, yang penting anaknya seneng gitu. Kayak ini apa gambar apa nih, Doraemon gitu, gambar sapi gitu. Jadi nggak pernah sama sekali nggak pernah belajar. Jadi
sebenarnya Anda lebih daripada instruktur gitar, Anda lebih bakat babysitter deh. Jadi unyu lucu, anak kecil suka Itu gitu. anak kecil, itu siapa seneng mas, nggak apa-apa. Ini pas ujian kenaikan tingkat dia nggak pernah ikutan, orang nggak pernah belajar gitar, cuman ngobrol aja gitu. Ngobrol ya. Iya, Anak kecil suka ngobrol loh. Iya gitu deh. Gabut anak kecil. Ya habis gimana tuh, orang tuanya kaya kan, ya udahlah. Saya Udah, pernah gini Mas Bintang, ngajar anak TK. Ah, Anak TK ini kunci C ya gitu, kita Ya. gambarkan gede-gede. ah, Ini fret 1, ini Ya. gitar gitu kan. Tangannya di sini gitu, terus habis itu setelah udah coba dreng terus ngajak cerita dong. Aku suka Iron Man gitu. Aku bodo amat aku ya. Tapi nggak apa-apa, ada kepin gitu. Yang penting di bukunya itu ada, catatannya Ya. ada. Ah. Kenapa kamu tiba-tiba cerita Iron Man? Terus ada yang kecil TK cewek, terus dia baru mandi kan, pintunya kebuka. Baru mandi emang di sekolahan? Di rumah. Oh, ada di kan rumah. Privat, Oh, kadang privat ada. di rumah. Terus dia TK kan cewek, terus dia mandi pakai handuk, terus dia nongol di pintu kan. Ini kamar dan ini pintu, dia nongol, ih jangan ngintip gitu. Lucu deh. Terus kemudian besok aku dong, terus dia gini dong, cerita gini dong, aku dong besok sama temanku mainan perkosaan. Itu mainan seperti apa ya, aku kok nggak ngerti ya. Jadi aneh-aneh ngajar anak kecil tuh lucu. Besok aku mainan perkosaan loh sama temenku. Wah asik, aku bilang gitu. Kalau dulu tuh kalau kasus yang gitu tuh ada temennya temen, tapi untung beda sekolah musik, dia tuh dilaporin polisi, dia tuh guru keyboard, dilaporin polisi sama orang tua sih anaknya, muridnya cewek. Nah katanya ngelakuin pelecehan seksual. Sedangkan kata si temennya temanku itu dia cuma megang benerin tangan doang, benerin jari. Tapi nggak tahu gimana jadi ke polisi, nggak tahu siapa yang bener nggak tahu salah. Cuma abis itu setelah kasus itu tuh tiap dapat murid cewek itu ketakutan. Aduh, takut di penjara karena gimana, kayak aduh nih takutnya ntar ada tangan nih dibenerin jari nih, terus lapor polisi kan kayak takut salah aja gitu. Itu ceweknya kelas berapa? Katanya anak SMP, anak sekolah gitu. Itu cowoknya ganteng nggak? Wah nggak tahu tuh temen-temennya temen, kayaknya enggak sih, enggak. Kalau ganteng kelihatannya nggak baper deh, baper malah ya yang cewek ya. Mungkin nggak tahu. Kalau dia nggak mau ngajar malah dilaporin polisi. Oh, aku iya. pengen kamu ajar lagi, kenapa kamu pergi gitu. Makanya tuh kalau pas dapat cewek tuh murid tuh nggak Ya, pernah serem sih. deket-deket, dari kayak dari jauh aja gitu, kayak itu jarinya tuh kurang ke sono gitu, jadi nyuruh aja gitu, kurang namanya nggak mau jarak 5 meter gitu namanya, nggak Serem, takut. serem. Karena takutnya ntar ada tiba-tiba dia ngomong orang tuanya gimana, takutnya malah jadi berarti gaji kayak seberapa terus di penjara kan, kayak malas aja gitu. Terus mungkin ditanya tadi lesmu gimana, jadi tadi gini, terus tanganku diberi, hah? Tanganmu gini, lapor polisi. Bahaya sih, maksudnya kalau gitu ya kalau privat sih misalkan les ya harus di ruang tamu gitu deh. Oh iya sih, enggak kalau Harusnya jangan privat di kamar. untung privat apa di kamar. Karena ada kadang kayak kalau cowok gitar kan bisa privat di kamar gitu kan. Oh selama ini Soundnya ada di kamar gitu. oh kalau privat tuh selama ini sih di garasi gitu, di ruang tamu sih. Karena kebanyakan memang nggak pakai gitar listrik tapi pakai gitar akustik, jadi udah bunyi jadi gitu. Oh iya. Wih, strike bro. Sebelah sana tapi. Ya, lanjut mas. Iya, terus yang pernah tuh kalau banyak ini apa murid yang manja gitu, kayak misalnya kayak di rumah ini kan, di rumah itu ke sekolahan tuh kan kalau tempat les tuh sekitar setengah jaman gitu kan, setengah jam naik motor. Itu kan pas mau berangkat tuh kan hujan. Kebetulan dapat ya. Wuhu! Apa itu? Ini ikan Arwana itu apa sih itu? Ini adalah ikan red devil. MU. Ya, namanya ikan red devil, ini predator. Ya, sore ini kita dapat ikan guys. Nah, Guys, Adit, ini Adit. sekitar 6 kilo ya. Berapa? 6 gram. Labra. Ya kita lepas dulu, kita mau masukkan ke kolam. Kita punya kolam penampungan ikan. Ini Adit. Ini ikan predator, ini nggak asli Indonesia ini Mas Bintang. Sana taruh rumah.
Iya. Oh, taruh di kolam. Ya. Akuarium apa sih? Kolam. Ntar tak tunjukin kolam. Halo Bapak. Dapat guys. Jadi nanti makan malam kita itu mas. Seru kan vlognya, gimmicknya seru ya. Dapat ikan loh gimmicknya. Gokil. Iya tuh kan ngajar tuh berangkat gitu kan. Kan pas hujan itu kan namanya, tapi kan namanya punya kewajiban kan. Oh iya, yang nggak enak itu sih. Iya udah kayak males berangkat ya. Iya kan hujan, tapi kan emang nggak punya jas hujan juga berangkat. Tuh. Kan jam 3 nih, sampai soalnya jam 3 pas gitu kan. Nggak lama telepon nih yang muridnya. Tolong bilang Pak Bintang hari ini nggak bisa karena hujan. Terus kan saya kan bahasa kuyup nih bang. Udah sampai dong. Udah sampai. Terus anaknya nggak mau datang karena hujan. Ternyata tau nggak itu? Dia tuh hujan, dia masih di sekolahan. Sekolah tuh di seberang. Dekat berarti. Seberang cuma lewat doang. Ya Allah. Kayak terus besoknya minggu depan dia minta ganti double 2 kali. Jadi karena minggu ini nggak les setengah jam, minggu depan minta sejam. Kayak kalau tahu kan dari rumah ngapain bahasa kuyup itu kan kayak apa sih? Ya? Iya kayak. Ya Tapi Allah. kalau kita nggak ganti ini kan nggak digaji nih. Iya. Tapi kalau diganti kayak, kalau tahu mah Nggak adil gitu ya. ngapain buru-buru hujan bahasa kuyup, tapi ternyata muridnya kagak datang gitu. Tahu gitu mending dia ngasih taunya dari awal. Iya. Kan itu kan cuma depan doang kan emang sekolahan kan di ruko-ruko gitu, depan ada sekolahan. Tinggal nyebrang gitu. Ya Tuhan, kayak Males banget. kasarnya kalaupun bahasa juga semana sih gitu kan, ini kayak ini dari naik motor Padahal setengah jam. Bahasamu sampai Bekasi loh ya. Iya. Kayak aduh males banget, kayak banyak itu kayak Itu paling ya malesnya hujan. Atau ya. agak nggak enak badan itu kan males mau berangkat ya ampun. Kalau selama ini paling kecil tuh TK muridnya. Kalau paling gede SMA. itu yang apa, yang geografi atau yang les yang musik Les itu? les musik. Kalau muridku geografi paling gede SMP. Kalau SMA tuh udah enak ya kalau ngajar musik Enggak SMA. juga. Kalau Enggak, malahan. ya semua itu ada PR-nya masing-masing, kayak apa ya, kesulitan masing-masing. Kayak playgroup itu susah diajak ngomong, disuruh begini tiduran. Iya. Kan? Disuruh senam malah dia gerakan katanya bunga matahari gimana coba. Yang gini-gini doang gitu. Terus TK itu mulai bisa diajak ngobrol, tapi dia akhirnya seneng ngobrol. Nah, malah ngobrol. Ya, kita ngomong apa dia ngelantur ngajakin ngobrol. Lo ayahku mau cerai lo gitu. Ya, ini orang yang sama nggak sih dengan tadi yang main perkosaan tadi, yang dengan ayah cerai beda sama nih? Oh beda. Aneh-aneh anak kecil kan semau-mau dong. Itu terus kalau SD mulai SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga beda. Kayak kelas 6 tuh udah mulai dewasa, agak apa ya, remaja ya. Nah kalau SMP itu udah bisa diajak ngomong tapi nggak mau. Gimana, Maksudnya nggak mau? Nggak mau ngobrol. Asik dengan dunianya, mulai pacaran, lebih ketertarikan ke lawan jenisnya gitu, kakak kelasnya, udah gitu pikir-pikirannya. Tapi semua itu orang Indonesia. Saya pernah ngajar orang Korea. Kayak apa? Awalnya gimana? Annyeonghaseyo gitu. Enggak, dia emang Korea tapi dia sekolah di sini. Kan itu sekolah yang Korea yang di Cibubur tuh. Jadi emang khusus Korea. Jadi itu kan dia biasa kan ngobrol. Tapi dia bisa ngomong Indonesia, bisa kayak namanya siapa ya? Lupa gitu, Pak. Kamu umur berapa gitu kan? Halo guru, kata dia kan ya. Iya guru. Umurnya berapa? Iya guru manggilnya gitu. Dia manggilnya guru. Kayak orang silat zaman dulu. Nah iya, nggak tahu emang mungkin seperti itu kayak gini. Atau jangan-jangan nggak diajarin gitar, diajarin kuda-kuda. Enggak. Itu mungkin. Dia tuh umur kamu berapa gitu kan? Kata dia, umur yang di mana nih? Yang di sini apa di Korea gitu. Bingung kan? Bingung. Jadi kata dia kalau umur sini tuh orang Korea itu umurnya misalnya kan lahir tinggal 30 Desember. Ganti tahun tuh. Itu udah setahun. Kalau kita kan misalnya kan
umur yang administrasi kalender sesuai. Nah, iya betul ini betul. ganti kamu udah setahun. Betul. Jadi misalnya kita kan saya 5 Februari berikutnya tahun tuh. Iya. dia Kalau tuh Indonesia gitu iya, kan. Oh, Ini beda lahir ya? 6 Desember. Misalnya lahirnya Januari udah setahun dia. udah setahun. Gitu. Jadi ketemu ganti tahun tuh udah Pokoknya ganti tahun. nambah. Jadi kalau kata dia, saya kan lahiran 1 Januari ini di tahun dengan 31 Desember yang di tahun yang sama itu setahun umurnya. Jadi kasarnya kalau di kelas itu tahun yang sama angkatan 90 nih. Itu satu kelas 90 semua. Nggak ada yang 91 atau 98 gitu, nggak Jadi ada. disamain di situ. Disamain di tahunnya gitu. Oh, udah gitu kan kalau ngobrol-ngobrol kan dia Lahir tahun 90. Mau Januari, mau Desember, kelasnya sama. Dia bilang gitu. Ya. Karena emang seumuran dianggapnya. Hmm. Jadi kalau orang yang umurnya lahiran tanggal 30 Desember atau Januari itu umurnya udah beda 2 tahun tuh. Padahal kan cuma beda sehari 2 hari gitu. Terus kendalanya kalau ngajar Korea? Nah, mereka kan secara kalau bahasa sih ya udahlah. Kadang mereka gini. Misalnya kita ngobrol nih, kan kadang-kadang kan ada ngomongin teori lah atau teknik apa gitu. Dan menurut mereka itu belum les. Jadi les itu kalau udah megang gitar, udah bunyi itu udah les. Ini misalnya kayak kita coba pegang ini, misalnya kayak apa? Ini do re mi gitu kan. Itu buat les. itu mereka tuh ngitung. Anggap 10 menit nih. Ntar pas udah kelar kelas, dia minta 10 menit lagi. Karena yang tadi ngomong belum dihitung les. Kata, lah di mana-mana kan, tapi guru saya belum megang gitar tadi. Kenapa saya sudah dihitung waktunya gitu? Kayak ya ini mah gimana, kayak orang-orang kan namanya setengah jam nih. Ya udah di kelas ya kita mau ngapain kan? Emang ya udahlah itu, ini mah enggak. Jadi sebelum dia megang gitar bunyi colokin, itu dia bilang tidak belajar. Berarti harus colokin, kasih brrrret, udah. Ayo. Harus megang gitar. Itu kalau yang kita ngejelasin apa nih, belum dihitung belajar sama dia gini. Ya, Tapi pinter nggak dia? untungnya pintar, memang pintar. Jadi kalau aku ke Korea 2 kali ya, ngeliat mereka, soalnya jasa itu di sana itu mahal banget. Jadi kayak memang bener-bener dihitung, karena kita di sana itu jarang orang punya pembantu orang yang sangat kaya. Terus kayak rumah gitu semuanya kan apartemen tuh. Jadi orang yang punya rumahnya nempel di tanah itu orang kaya. Oh, justru malah kaya yang orang Kaya. yang nempel itu. Orang rumahnya masih nempel di tanah itu adalah orang kaya. Itu bener ya, memang mereka untuk waktu itu beneran itu ya kayak dihitung. Iya. Oh, maksudnya Bener-bener tepat. Makanya semuanya pakai hitungan gitu. Kayak kereta kan jarang terlambat. Gitu. Karena semuanya udah dihitung itu. mirip Jepang ya, tapi kalau Jepang itu kan kayak memang disiplin waktu banget gitu ya. Iya. Nah, kalau menurut orang sana sih, yang aku kesana, mereka pengen menyaingin Jepang sih, karena kan dulu pernah dijajah Jepang. Dan memang kebetulan dia kan HP-nya Samsung ya. Dia anti. Iya, iPhone, anti. yang Dia nggak mau. Harus Tidak. Samsung. Korea hebat. Dia bilang Korea hebat. Jepang tidak gitu, selalu gitu dia. Iya. Pokoknya mobil semua yang Hyundai, produk yang Korea tuh mereka sangat bangga sekali gitu. Support gitu. Kayak emang dia bagus sih. Maka kalau Indonesia kan kadang jarang kan semuanya buatan yang luar gitu emang. Iya. Korea tuh kayak tidak, Korea hebat. Jepang tidak juga. bagus. Jepang tidak bagus. Iya. Kita masa mau naik motor apa gitu, kita mau bangga. Emang bagus beneran nggak sih kalau Samsung sama apa gitu, mungkin masih bisa lah. Ya. Dikit-dikit ya. Tapi kalau kita kentongan sama iPhone ya bagus. iPhone dong. Kita belum ada HP kan? Yang benar-benar produk Indonesia Apa ya? Enggak, mungkin separuh Cina mungkin ya, separuh Cina mungkin kalau misalkan yang asli. kita bilang gitar deh. Beneran nggak sih ada gitar Indonesia yang bagus menurutmu, ada nggak? Layak kalau bagus kan relatif, cuman kalau Layak. untuk dipakai rekaman, untuk ngeband ya banyak. Ada mereknya ya itu ya? Ada. Emang buatan sendiri, merek sendiri. Jadi ada juga yang misalnya kayak ibaratnya kan Jepang, ada yang buatan Indonesianya, jadi gitu. Merek luar negeri tapi buatan sini. Ada juga yang memang buat merek sini juga. Ada yang Meksiko, ada yang Jepang, Ya, ada yang ada USA.
Ya kalau untuk gitar sih lebih milih Indonesia daripada Cina atau India gitu. Mending Indonesia ya. Karena nggak tahu kenapa memang itu kan merek yang sama tapi buatan Indonesia sama Cina itu lebih enak Indonesia jauh sih. Merek lokal ya. Enggak, jadi misalnya kayak merek gitar luar tapi dibikin di Indonesia juga, gitu. bikin Cina juga. Berarti merek lokal ya. Merek luar bikinnya lokal. Lokalnya ada yang Indonesia, ada yang Cina, ada yang India, beberapa kayak ini enak mana yang Indonesia gitu. Karena kan Indonesia mata secara kayu, secara tenaga kerja memang banyak sekali gitu. Makanya kadang-kadang tuh suka ada gitar buatan Indonesia juga tapi reject dikit nih. Kalau Jepang itu kan dihancurin ya. Di sini kan ada dikit-dikit jual, yuk dikasih, udah tinggal jadi cuma cek gitu doang. Tapi ada kayak memang dijual ke keluar gitu kan banyak kan. Di Jawa Timur tuh banyak banget gitar-gitar yang beneran merek luar tapi dijual tanpa merek. Jadi tapi itu beneran asli. Cuma gara-gara ada apakah cuma ada cowak dikit, apakah ada kayunya nggak dikasih merek. Nggak dikasih merek. Karena quality controlnya nggak lolos. Kalau di Jepang itu kan dihancurin. Di sini kan disebarluaskan. Di sini emang oke sih. Hebat, enak banget tinggal di sini Mas Bintang. Tenaga murah. Itu udah berapa lama Mas? 21. Ingat lagi dah. Terus saya tuh kenal Mas Dodit kapan ya kita pertama kali ketemu tuh? Kita di Semarang ada. Semarang ya tahun 2014. Iya mungkin. Ya. Oh sama Ajis ya sama Muslim. Iya. Itu Mas Muslim belum ngetop itu. Iya. Belum penista dia. Belum penista dia. Muslim masih mediocre. Itu saya itu Ajis, Muslim, Bintang. Enggak urutannya. Itu saya tuh setengah mati ya. Maksudnya kayak full dengan power. Mas Dodi cuma naik doang nih. Hai Bular. Ini si anjing kenapa gitu doang. Halo, apa pemirsa apa kan Mas Dodi ngomong? Selamat malam netizen. Iya gitu, masyarakat gitu. Orang materinya di mana? Orang pas kan habis kelar tuh pas yang apa yang sebelum acara tuh? Meet and greet. Ada kan? Ada. Itu kan jadi ada Ajis, Bintang, Muslim, Dodit. Yo semua. Bintang satu, Ajis satu, Dodit. Terus sisanya kan dia semua kayak, wah gitu kan. Lu nggak mau ke sini? Kayak Ajis tuh marah. Sini air. Ajis tuh udah gue foto sendiri dah gitu. Sini dulu gitu kayak. Karena emang kesana semua orang pas abis acara juga memang saat itu memang dia kan cukup fenomenal jadi kayak memang menarik iya. Terus tapi ya kan nggak lama dia kolaps ya. Itu tahun berapa sih? 2015 ya? Iya. Aku pokoknya waktu itu usia 29 tahun lah. Di Jogja di Solo. Oh Solo. Itu acara apa tuh? Kayak tiket show berbayar gitu, yang tiketing berbayar gitu. Oh kayak gitu. Ya kayak lebih kayak konser deh. Soalnya ada musiknya gitu Mas Bintang. Oh. Terus ngeri itu. Tapi itu pas itu tuh kalau gitu ada gejala-gejala sih apa langsung nggak tahu gitu aja tiba-tiba gitu? Gejala sih kayak yang jelas kalau orang itu yang jelas makannya harus teratur sih. Makan teratur, istirahat teratur biar aman. Kalau enggak itu tiba-tiba kita kayaknya ngerasa sehat gitu. Kecapean tiba-tiba pingsan. Bahaya banget Mas Bintang. Enggak, maksudnya sebelum itu kan pingsan tuh itu apakah sebelumnya tuh apakah ada pusing-pusing Gak gitu ada, apa? Enggak ada. Sama sekali enggak ada, tiba-tiba pingsan aja gitu. Iya. Kalau yang begini kan di sinetron biar visual kelihatan. Oh iya. Iya kan? Tiba-tiba kamu tanya tentang warisan. Oh iya. Bapak kenapa Bapak? Nah, itu film. Tapi waktu itu sama sekali sebelumnya nggak ada tanda apa gitu enggak? Nggak ada tanda. Kalau saya jadi IO-nya saya tuntut itu udah biar mahal-mahal pingsan. Tapi untungnya IO-nya bagus ya. Jadi aku kan juga bener-bener setelah pingsan nih 16 hari lah aku di rumah sakit di Solo. Terus 16 hari. Habis itu udah mulai kuat, kita show lagi guys gitu. Ya terus ada kan abis itu gak lama kan di ini ya Stand Fest ya. Terus Mas Dodit bilang gini, nonton kalau ketawa jangan gede-gede ya, saya takut. Tapi kalau nggak lucu ya jangan nggak ketawa aja. Jadi kata dia curang nih, kata dia bilang kalau ketawa nggak boleh gede-gede karena kalau gede-gede dia
kaget. Kalau nggak lucu dia kan panik, kaget juga, jantungnya deg-degan. Ini orangnya kok curang kali gitu. Jadi dia kurang, pokoknya kalau ketawa aja tapi jangan gede-gede. Nah kalau saya nggak lucu juga ketawa aja ya, kasihan kalau gini kayak dia orang enak banget. Yang lain setengah mati nih. Terus kalau gimmicknya penonton, mahal tapi gak iya, jantung loh. kalau penonton gimana, kalau misalkan penonton kan kalau lucu nih ya pasti ketawa lah. Kalau enggak ya diem, cuma gini Terpaksa ketawa nih. Jadi mau ketawa kegedean takut meninggal. Kalau enggak ketawa takut meninggal juga nih gimana, harus tengah-tengah ya kalian ketawanya. itu stand up terakhir loh, stand up terakhir tuh 2015 ya, habis itu udah nggak ada lagi. Oh nggak lama ini stand up gunung ada Iya. kan main kan Ada yang di gunung apa sih itu? Semeru. Semeru apa? Bukan dong, di Jogja itu Jogja tuh gunung apa sih? kayak kebon deh. Iya tapi di kaki gunung. Iya. Ya kan dia Kali urang. ya sempet nanya kan, ini mas ini gunungnya tinggi nggak, naik nggak gitu kan, takut nggak kuat. Ternyata emang dari parkiran mobil ya cuma jalan sedikit gitu kan. Dia juga gitu sama apa kalau ketawa jangan gede-gede ya, atau kalau nggak kurang lucu ketawa aja, soalnya kalau nggak ketawa saya panik gitu. Ya udah itu udah orang kayak antara mau ketawa bingung mau nggak ketawa, tapi ya udah, tapi jadi lucu jadinya gitu. Gimmicknya mahal bro, jadi Iya. harus sakit langka gitu. Jadi tapi sekarang lebih ngeri sih kalau corona ya. Jadi semua orang itu merasakan apa yang saya rasakan, itu terancam setiap saat. Ya tapi ya waktu itu kan ketemu juga tuh nggak lama 2015 ya, terus dia ketemu di Metro TV atau di Twitter bawa plastik, obat plastik itu apa, berapa macam, 10 ada waktu itu ya. Iya ada lah beberapa. Terus Ada yang pengencer darah, ada yang iya, terus kayak itu apa mas Dudit, itu obat, terus dia bilang ini bisa seumur hidup diminum kan waktu itu kan. Dia bilang kayak kalau kita sesuai perkembangan dari dokter ini udah aman nih, jangan, kita kan setiap tahun kan check up rutin dong. Semua general check up, jadi ketahuan nih ini masih. Nah kebetulan sekarang saya udah nggak, karena udah nggak berobat karena udah dinyatakan aman. bagus, aman. Aku juga udah nggak ngerokok lagi. Oh iya, dulu dengernya tuh kalau dulu sehari ngerokok berapa, 2 bungkus. Nggak bungkus. Terus kalau pas dikit lagi mau manggung naik panik ngerokok lagi sebungkus. Kopi gitu kok, jadi sekali ngerokok itu harus ada kopi. Jadi aku Iya. lebih senja. Senja itu senangan jantung banget. gitu. Senja serangan jantung. Senja banget aku ngerokok kopi, ngerokok. Tapi lu apa sempat pasang ring apa nggak sih? Lu sempat denger? Di namanya di balun ya, jadi metodenya sama kayak pasang ring, tapi itu nggak dipasang ringnya, cuma disemprot aja, tapi udah masuk ke saraf jantungnya, seret gitu, dan itu kelihatan di monitor mana nih yang macet apanya, Salurannya gitu. salurannya ada kelihatan, jadi keputus, yang lain jalan, yang ini putus tek gitu beberapa kali diulang-ulang, ternyata jebol deh gitu. Itu yang bikin kita selamat. Kalau itu mampet, Dia kalau lancar gitu ya. mending enggak. Ya makanya dulu kan memang seingat itu kayak itu tuh hampir tiap hari itu ada kerjaan kan. Tahun dulu tuh yang pernah main di Kerawang yang sama Caiman itu kan, Cemen. itu tuh kan Cemen ada itu iya ya? ada Ada. yang di Kerawang, yang hari anggapnya tanggal 10 berapa dari Surabaya udah disiapin tiket, ternyata hari sebelum hari H main di mana dulu gitu kan. Kayak ini orang gila juga nih kan kerjaannya mungkin, tapi ini orang pasti duitnya banyak nih, cuman nggak tahu nih jantungnya kayak apa gitu. Kayak kadang masa mikir kayaknya gue seneng dah, itu kan kerja itu seminggu sekali doang gitu, tapi maksudnya ya sehat aja, tapi sehat, bisa karena- menikmati iya, hasil gitu. kerja. masih bisa nongkrong, cuma kayak kadang-kadang apa lebih enak gitu ya, saya tiap hari kerja tapi ada yang harus dipertaruhkan kayaknya. Betul. Kalau suruh milih kayaknya mendingan jelas seminggu sekali nggak apa-apa dah, duitnya nggak terlalu banyak tapi masih Sehat. Bisa gitu. menikmati. Iya, kayaknya Iya gitu deh, kayak akhirnya kan kayak aku kan maksudnya ngurangi jadwal dulu kan setiap hari mas. iya. Kita pagi Jakarta, malam di Batam, pagi lagi ke Surabaya gitu. Jadi langsung ke Makassar, kemana lagi kemana. Itu 2 tahun saya jalan gitu, 2 tahun, setelah 2 tahun jantungan. Ternyata memang karena gini, dulu kan kita jalan sendiri, nggak ada manajemen, jadi nggak ada yang ngatur gitu. Iya.
yang penting dapat duit Iya dulu. sih. Akhirnya begitu deh. Terus di TV juga sempat katanya udah sempat dikurangin sampai sedikit mungkin scene-nya tetap nggak kuat. Itu kalau itu takut stres sih, karena kan penyakit begitu kan kalau stres mulai tertekan, mulai bosen kan itu tiba-tiba muncul. Oh, kalau stres itu muncul nongol Iya gitu. dong, Anda kepikiran sesuatu terus kan capek gitu kan. Ngapa-ngapain, lemes. Itu kan secara logika kayak imun kita kayak berkurang gitu-gitu gak sih? Ya, ya gitu ya. Maksudnya Enggak, kalau kurang tahu juga soalnya kalau belum, jangan sampai sih matanya itu makanya tadi nanya apakah ada gejalanya tuh apakah pokoknya kita tuh nggak boleh stres, kata dokter. Di kehidupan kita itu harus lebih ke woles gitu, seneng biarin. gitu. Ya seneng tapi juga nggak dugem juga kali. Senang Itu denger dakduk ini apa ngikut dong, dakduk dakduk yang di rumah nggak apa-apa ya itu ya. Jadi ya memang harus woles gitu hidupnya, santai. Dan jantung koroner itu bukan yang dikagetin meninggal. oh bukan ya. Bukan dong, mau musik kenceng ya nggak apa-apa. Jantung koroner kan dia yang tiba-tiba tersumbat. Itu yang tadi ke stres itu panik gitu ya. Enggak, beda stres aja, stres pokoknya kita tuh gimana ya hidupku kok gini-gini aja, kok semua kayak insecure gitu, kayak semua dapat job aku enggak, ya Allah gimana. Nah itu yang tiba-tiba atau ya stres kan penyebabnya masing-masing kan, setiap orang beda. Kalau aku saking banyaknya job itu kayak gini, besok penerbangan pagi lagi, penerbangan boarding pagi, di check in hotel, perform deg-degan, habis itu penerbangan pertama lagi, deg-degan gak capek iya, gak iya, sih? Bisa bayangin gak? Begitu tiap hari capek selama 2 tahun. 2 tahun. Wah iya sih, saya dulu seminggu sekali itu masih deg-degan loh. Kalau mau berangkat kayak males kan? Iya. Aduh, ke bandara nih mau ke mana, Makassar. Iya gitu. Pertama takut ketinggalan pesawat. Terus ya takutnya pesawatnya kenapa gitu kayak. Terus ini panitianya jemputnya tepat waktu. Iya, kayak terus hotelnya oke enggak? Iya, ribut kan? sama penonton relate enggak materinya gitu kayak banyak yang dipikirin. Dan itu tiap hari gimana? 2 tahun. Ya makanya kalau teman-teman kadang kalau di stand up putar, stand up gunung tuh kalau di backstage tuh kan saya, Awe, Boris, Cuy itu di belakang panggung itu pada muntah-muntah semua gitu kan kayak ini kita ngapain sih gitu, ini kerjaan apa sih gitu kayak tapi diterusin kayak karena kita tuh stand up itu nggak tahu apa yang terjadi nih, apakah bisa lucu atau enggak, bisa mati panggung juga bisa kan, nggak ada yang tahu kan kayak tapi udah apa ya udah dijalanin, jadi kita ngapain sih, kita kayak orang goblok kan, tapi ya gitu, bahkan mau sedikit pun ngobrol kayak ini gua ngapain ya gitu, kerjaan apa sih gitu, karena nggak kadang nyesel kayak duh kok tak terima ya. Iya itu gitu. Duh, ini sulit loh penontonnya, ini gimana ya ini ya, apalagi kalau acara kantor ya, corporate gitu, kantor yang meja bundar gitu kan, ada sertijab yang apalagi kayak di institusi TNI, Polri, pemadam kebakaran itu kan kadang kalau orangnya serius kan, sertijab itu orangnya serius banget. Iya. Nah, itu tapi lah namanya hidup lah. Iya. Namanya juga kita menjalani kehidupan. Ya kalau nggak ada stand up juga nggak dapat duit juga. Kita nggak ada kesempatan untuk dimintain foto orang. Iya. Musik juga gitu-gitu. Ya, kalau kita kan kalau ngobrol teman-teman kayak kita tuh kayak rockstar tapi versi kecilnya. Jadi bedanya kalau rockstar kan manggung kemana tiap kota, bawain lagu gitu yang sama, kita juga kan bawain materi yang sama. Boleh agak pusing. Tapi setuju nggak sih ke stand up direkam, dimasukin YouTube orang itu, setuju nggak? Ya enggak ya? Lah. Aku nggak setuju. Ya iya. Makanya ke aku Mas Bintang, aku lebih membatasi kayak yang konser gede-gede kayak di alun-alun, kayak yang nontonnya random gitu kan, random gede banyak gitu. Itu seru sih, tapi sayang soalnya netizen kita itu belum sadar kalau materi itu adalah hak cipta kita, jangan diupload. Oke lah, mereka bisa ngomongin kayak gini, ya itu resiko lu jadi pelawak gitu, materi harus ganti-ganti gitu. Ya kok harus, tapi kan ya memang harus ganti, tapi tidak dengan Anda upload kemudian saya ganti dong.
Terus kalaupun misalnya dapat AdSense apa kan dapatnya dia, ya kan? Dia. Tapi kalau misalnya itu materi nyinggung siapa, yang kena kita. gitu. Maksudnya itu tanggung jawab kita gitu. Anda jangan mengklaim terus boleh dong itu kamu diupload di YouTube, kamu tuh yang bikin kamu tambah terkenal. Ya itu juga. Gak gitu. usah biar kita terkenal sendiri, jangan dengan pertolongan Anda gitu. Anda itu nikmati materi kita itu dengan tertawa aja kita udah terima kasih banget. Soalnya materi kita itu mau jujur ya memang kita bawakan di kota lain. Dan itu hak kita untuk menyembunyikan materi itu gitu. Karena itu buatan kita. Ya kadang gini kan saya bayar loh, masa nggak boleh ngerekam? Kan kayak gitu kan? Iya nggak boleh. Nah terus itu kalau dengar Panji bilang sama kayak ini nonton bioskop. Ya rekam aja. Kan bayar tuh buat nonton, bukan buat ngerekam gitu. Jadi emang nikmatin aja gitu. Dengan ketawa itu kita udah respect banget, udah terima kasih gitu. Kayak Anda itu kasarannya gini, Anda bayar itu untuk mendengar aja. Ya, gitu. untuk menonton. Bukan untuk mengambil dokumentasi. Dan karena Anda mengambil dokumentasi, Anda berhak mengupload itu kan enggak. Iya gitu. Yang masih susah kayak kendalanya men-take down itu susah. Jadi ketika udah ditonton 100 orang itu 100.000 orang itu kan udah selesai itu Mas. Iya. Bintang. Jadi maaf ya netizen kalau ada stand up nggak usah direkam deh. Karena kan sekarang juga sudah ada kan yang kayak ada orang bikin show di mana terus direkam memang buat diperjualbelikan, emang materi-materi yang kasarnya aman buat dikonsumsi publik gitu kan. Kalau tiba-tiba kita ngomongin presiden siapa, menteri siapa, pejabat jangan siapa, gitulah, kita ngomongin tahu-tahu kebijakan yang sedang terjadi aja dan itu ternyata kontra terhadap suatu kondisi politik, tiba-tiba kita yang bisa kena. Iya. Padahal dulu materi itu nggak apa-apa, iya. Tapi karena ada politik tertentu, suhu politik tertentu, akhirnya itu diupload lagi untuk menyebabkan kekacauan. Ya kita bisa di penjara gitu, kita nggak di penjara pun kita bisa dikenai kayak apa, dipanggil untuk diminta keterangan. Diperiksa bro ya, atau minimal dihakimi netizen gitu kan. Mungkin polisi tidak manggil, cuma kan apa nih maksudnya apa nih gini-gini, diserang sosmednya gitu-gitu, kadang sampai di rumahnya disamperin kayak ya gitu, kayak misalnya Bari ngomongin musang gitu kan. Ya cuma kasarnya ya udah, tapi sampai selesai dengan minta maaf. Iya gitu, sampai di emang lu tahu perasaan musang gimana gitu. Wow. Ya nggak tahu. Ya nggak tahu saya. Nggak tahu lah. Kayak si Arif kayak kan helm predator ya. Tapi jadi sekarang memang kayak bikin materi memang harus kita harus pilih ya. Makanya jangan di-upload ya netizen karena kita yang bener-bener tanggung jawab gitu. Iya, betul. Ya kalaupun memang misalnya kayak mau sekalian menista agama ya mungkin itu pilihan. Kan ada juga orang yang memang nggak, maksudnya cuma memang bikin materi doang, nggak maksudnya nggak ke arah situ kan. Cuman memang bikin aja terus kayak perasaan dia, keresahan dia, terus tiba-tiba ternyata di orang lain jadi hal yang meresahkan gitu kayak. Betul. Ya tapi ya sudahlah, namanya juga ada. Pernah yang materi yang kira orang. Soalnya kan materi saya juga nggak pernah yang gimana ya tentang agama, tentang politik itu nggak pernah. Soalnya materi saya berkenaan dengan diri saya sendiri sih. Sekitarku gitu aja. Ya kalau saya tuh pernah ngomongin ini Mas, kayak kan bapak saya udah meninggal, ya kan. Jadi cuma ngomong gini kan, mama saya guru nih. Jadi saya kecil tuh nggak punya bapak kan. Terus saya bilang, berapa saudara? Bertiga. Nah jadi kalau bagi rapot nih kan mama saya kan guru, kan nggak bisa ngambilin dong. Jadi mama saya nggak bisa ngambil, bapak saya nggak bisa ngambil juga dong. Masa iya kalau bapak saya ngambil rapot ke sekolahan kan kasihan gurunya kan. Misi pak, saya bapaknya Bintang mengambil rapot gitu kan. Lah kan bapak udah mati, kok tahu itu hidungnya ada kapas 2 gitu. Itu orang-orang gini, gila lu ya. Terus bapak sendiri bikin candaan gitu-gitu. Kan bapaknya orang sendiri. Anak macam apa lu kayak emang arahnya kan nggak maksudnya bukan mau menghina orang tua sendiri, betul, gitu kan. Cuman kayak orang tuh kayak gila, misalkan jadi candaan gitu. Kan Mas Bintang kan kenal banget bapaknya kan. Maksudnya kalau kita persepsikan bapaknya Mas Bintang masih hidup pun juga nggak akan tersinggung gitu.
sebenarnya kita nggak apa-apa Kak, asal itu orang tua kita, izin ibu kita, mama kita kan pasti kenal bapaknya kayak apa. Iya pasti gitu, berarti nggak apa-apa lah. makanya semua yang menurut netizen tidak suka sama dia atau tidak sesuai dengan dia maksud lu apa, kan begini, kalau dicari-cari mah pasti nemu aja kan. Nemu kita aja, ngomongin ada semut, semut nih jelek, apa semut gini apa, ih gila katain semut ciptaan Tuhan, pasti ada lagi, nggak bakal ada gitu semut sampai kapanpun gitu. Fokus sih netizen. Pokoknya jangan ngerekam ya, jangan sebelumnya. Ya sudah Mas Dodit, sudah maghrib juga, Ya terima kasih kita mau buka puasa. puasa. Syuting ini dilakukan waktu Terima kasih bulan puasa. Kita juga sudah melakukan vaksin, jadi tidak ada yang perlu di apa? Dan ini Diprotes lagi. ya udah sesuai protokol kesehatan. Protokol. Tadi di situ kita udah swab juga. Ya. Sudah swab. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Terima kasih Mas Dodit. Terima kasih Mas Bintang. Terima kasih Dadah. Pras. Jangan ngentut lagi. Nah, Jadit,